There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kembali lagi di channel Ihda Sofa. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kali ini bisa share lagi video budgeting aku. Dan untuk kali ini request dari salah satu subscriber aku, yakni Bunda Laila. Dia ingin membuat budgeting dengan biaya perharinya itu 100.000 budgeting. 100.000 budgetnya seperti itu teman-teman. Jadi dengan kehidupan 2 orang dewasa dan 1 anak SD dan 1 balita usia 2 tahun. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komen di channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman semua yang baru tahu channel aku, yang baru mampir di channel aku. Semoga menginspirasi. Untuk budgeting kali ini, untuk biayanya per posnya aku sesuaikan dengan keadaan di tempatku ya teman-teman. Nah, barangkali teman-teman semua ada yang samaan dengan kehidupannya seperti Bunda Laila ini, bisa dicontoh budgeting ini. Jikapun tidak, bisa dilihat saja ya teman-teman. Barangkali bisa sedikit menambah wawasan atau sedikit menambah inspirasi untuk teman-teman semua. Yang pastinya di sini juga banyak teman-teman yang berbeda sekali dalam mengatur keuangan rumah tangganya. Pasti ada yang mingguan, ada yang per hari, ada juga yang bulanan atau per 2 minggu. Nah, barangkali teman-teman ada yang seperti ini per hari sama dengan yang aku buat kali ini, bisa share di kolom komentar ya, supaya aku juga bisa belajar lebih baik lagi tentang budgeting yang aku buat. Nah, seperti biasa, selain judul dan budgetnya, aku juga mau tabel seperti budgeting pada biasanya supaya lebih mudah dipahami dan kitanya juga semangat dalam menerapkannya. Begitu ya teman-teman. Tabel yang pertama ini aku berikan keterangan untuk kehidupan atau orang yang tinggal dalam satu rumah. Nah, di sini sesuai dengan request dengan keterangan orangnya itu ada 2 orang dewasa, 1 anak SD dan 1 lagi anak balita usia 2 tahun. Nah, selain itu juga Bunda Laila menyebutkan bahwa dia setiap bulannya ada angsuran wajib yang harus dia bayar, seperti listrik, ada iuran anak, dan lain sebagainya. Nah, di kolom kedua ini aku tuliskan untuk biaya wajib yang harus dibayarkan per bulannya oleh Bunda Laila. Nah, seperti biasa kita pakai rumusnya. Untuk biaya total 1 bulan dibagi untuk 30 hari. Jadi ketemunya nanti per hari kita bisa bayar berapa atau mengangsur biaya untuk bulanan tersebut. Nah, pertama ini ada biaya wajib yang harus dibayar oleh Bunda Laila, yakni yang pertama adalah biaya listrik. 1 bulannya harus membayar 150.000 per bulan, dan juga SPP anak yakni 30.000 per bulan. Nah, yang ketiga selain listrik dan SPP anak, ini ada juga yakni arisan yang diikuti, dan setiap bulannya itu harus membayar 100.000 rupiah per minggu ya teman-teman. Jadi untuk arisannya 100.000 rupiah per minggu.
jadi untuk biaya wajibnya per hari itu harus menyicilnya berapa? Nah, untuk listriknya 150 dibagi 30 hari, jadi perharinya Bunda Laila harus menyisihkan uang 5.000 untuk membayar listrik. Nah, begitu juga untuk SPP anak, sama ya teman-teman, 30 dibagi 30 hari jadi ketemunya 1.000 harus disisihkan untuk menyicil SPP anak. Begitu juga arisan, karena arisan ini per minggu, jadi untuk 100.000-nya dibagi 7 hari ketemunya 15.000 rupiah ya teman-teman. Ini aku paskan. Nah, setelah selesai dengan biaya wajib per bulannya, kita lanjutkan untuk selanjutnya, yakni untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sisa dari biaya wajib yang harus kita bayarkan tadi kita bagi lagi untuk kebutuhan dan untuk saving kita ya teman-teman. Nah, sesuai dengan visi misi dan request dari subscriber atau Bunda Laila, ini beliaunya ingin bisa menabung untuk usaha. Jadi kita awalkan sebelum kebutuhan yang lain, yakni untuk menabung. Dan tentunya menabung itu pun juga harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita ya teman-teman. Jangan dipaksakan, alih-alih nanti terlalu dipaksakan kita endingnya bisa berhutang, jangan sampai. Nah, setelah menabung kita harus utamakan lagi untuk biaya wajib yang harus kita bayarkan. Baru kemudian itu sisanya, yakni untuk kebutuhan sehari-hari kita. Supaya bisa terpenuhi, kita juga harus memplanningnya dengan matang. Di antaranya kebutuhan rumah tangga yang harus kita penuhi, yakni ada belanja kebutuhan dapur, belanja kebutuhan anak, dan juga belanja bulanan untuk kebutuhan rumah yang lainnya. Dan di sini juga untuk kebutuhan uang saku anak, dan yang terakhir untuk transportasi. Nah, di sini untuk nabung untuk usahanya ini aku anggarkan 20.000. Nah, ini insya Allah cukup ya teman-teman. Jadi dalam satu bulannya kita bisa mendapatkan uang sekitar 600.000 rupiah. Nah, itu kira-kira cukup untuk modal usaha rumahan, misal atau kue ataupun kue-kue yang lainnya, ataupun nasi atau catering, seperti itu teman-teman. Nah, untuk listriknya seperti yang tadi dirumuskan di atas, untuk perharinya 5.000 dan SPP anak 1.000, dan juga arisan per minggunya ini perharinya kita harus menyisihkan uang 15.000. Dan untuk belanja kebutuhan dapur ini kurang lebihnya 25.000, dan belanja kebutuhan anak ini 7.000, belanja bulanan 10.000, dan uang saku anak 10.000. Nah, untuk transportnya 5.000. Nah, untuk dana kebutuhan itu kita bisa belanjakan sesuai dengan kebutuhan kita dan menunggu untuk uangnya bisa terkumpul. Misal untuk belanja bulanan itu bisa kita belanjakan ketika 1 bulan sekali, ataupun 1 minggu sekali, atau 1 bulan 2 kali. Nah, dengan budget segitu nggak mungkin kan kalau misal 1 hari kita harus belanjakan dalam waktu itu juga. Jadi kita nunggu sampai uang itu terkumpul dalam 1 minggu atau 2 minggu bahkan atau 1 bulan. Begitu juga dengan kebutuhan anak juga seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk belanjanya kita bisa belanjakan dalam 1 bulan sekali, ataupun 1 bulan 2 kali, ataupun 1 minggu sekali ketika uang itu sudah terkumpul agak lumayan. Nah, kecuali dengan uang kebutuhan dapur dan uang saku anak itu harus dibelanjakan dalam waktu itu juga ya teman-teman. Dan sisanya itu juga bisa diukutkan untuk menabung, ataupun juga bisa dibelikan untuk kuota pulsa seperti itu. Ataupun sisa dari uang saku anak perharinya itu bisa ditabungkan untuk tabungan anak. Jadi kita juga punya investasi untuk anak sendiri, punya tabungan sendiri.
Nah, begitu juga untuk transport atau bensin itu juga halnya seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dibelikan 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk budgeting dengan budget 100.000 per hari kali ini. Semoga bermanfaat, apa yang diberikan dapat menginspirasi. Besar atau sedikitnya dana, kalau kita pandai dalam mengaturnya, insya Allah akan lebih dari cukup. Dan apabila kita sukses dalam mengelolanya, pasti akan kita bisa lebih dan mempunyai tabungan sesuai dengan keinginan kita. Semoga teman-teman semua terinspirasi, bisa memulai hal-hal kecil dengan sebaik mungkin, termasuk dalam mengatur keuangan ini. Semangat belajar lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.